Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Setelah dalam beberapa hari terakhir saya selalu membahas tentang sepak bola Indonesia, maka di konten terbaru hari ini teman-teman saya ingin memberikan update dari bursa transfer pemain di Eropa. Karena yang saya mengikuti perkembangan beritanya bahwa Atletico Madrid dan juga Barcelona mendapatkan pemain baru untuk bisa bersaing dengan Real Madrid agar menjadi juara dari La Liga musim depan. Jadi setelah sebelumnya Real Madrid mendapatkan Mbappe dan juga Endrick, maka bisa dipastikan Barcelona mendapatkan Dani Olmo, sedangkan Atletico Madrid mendapatkan Conor Gallagher dan juga Julian Alvarez. Tentunya dengan hadirnya banyak pemain baru di tiga klub ini akan membuat persaingan dari La Liga musim depan lebih ketat lagi dan juga akan sulit untuk bisa prediksi tim mana yang akan menjadi juara dari La Liga. Memang sih secara fakta sebetulnya Real Madrid punya peluang yang paling baik ya, karena Mbappe ini kan menambah kekuatan dari Real Madrid. Tapi kita tahu bahwa Real Madrid kehilangan Toni Kroos yang telah pensiun dari sepak bola, sedangkan Luka Modric bukan lagi pemain inti. Artinya tidak akan mudah juga bagi Mbappe untuk bisa mencetak banyak gol jika dia tidak bisa mendapatkan feeding bola dari lini tengah. Maka itu sangat penting peran dari Bellingham sebagai attacking midfielder bagi Real Madrid musim depan. Karena musim lalu Bellingham itu kan bermain sebagai second striker. Tapi feeling saya musim depan dia akan bermain sebagai attacking midfielder. Artinya feeding bola dari lini tengah Madrid ini harus bagus atau bisa kita katakan harus presisi kepada tiga penyerang mereka di depan. Siapapun penyerang yang akan dimainkan. Apakah itu Brahim Diaz, Mbappe, Vinicius Junior, Rodrigo atau juga Endrick. Walaupun saya pikir Endrick tidak akan mendapatkan banyak menit bermain. Kecuali nanti jika Ancelotti memberikan menit bermain lebih banyak bagi Arda Güler, ya Arda Güler bisalah menjadi pemain yang feeding bola secara baik ya ke lini depan, ke Vinicius atau juga kepada Mbappe. Dan sebetulnya Madrid itu tidak punya striker murni loh. Nggak ada striker murni di Madrid. Ya ada sih, tapi kan nggak selalu diberikan kesempatan untuk tampil sebagai starter ya, Joselu kan. Dia biasa masuk dari bangku cadangan atau pada saat Real Madrid memang bermain lawan tim yang lemah ya, maka itu Joselu yang akan menjadi starter. Jadi maka itu flow of the attack dari lini tengah itu harus rapi dari Real Madrid. Kalau enggak, ya gimana caranya Mbappe bisa mencetak gol atau juga Vini Junior. Memang kita tahu ada pemain seperti Camavinga, Tchouaméni dan juga Valverde, tapi ya saya melihat dari segi kreativitas tiga pemain ini tidak sebaik tentunya Toni Kroos atau juga Luka Modric. Dan dari Barcelona ini yang menarik nih, karena kita tahu setiap musimnya selalu ada isu atau rumor tentang Frenkie de Jong yang akan dijual, dan kemudian ada klub-klub lain yang coba untuk membeli Frenkie de Jong. Tapi justru di musim panas kali ini di bursa transfer Barcelona mendapatkan pemain yang sangat penting, yaitu Dani Olmo. Kita tahu Dani Olmo adalah top skor atau salah satu top skor dari kejuaraan Euro lalu ya, karena dia berhasil kalau nggak salah mencetak 5 gol. Dan dia sebetulnya kan bukan pemain inti ya di timnas Spanyol atau bukan pemain yang biasa bermain sebagai starter. Tapi karena Pedri cedera, maka dia diberikan kesempatan oleh De La Fuente dan ternyata dia bisa memberikan solusi bagi Spanyol dalam urusan mencetak gol. Artinya pemain ini punya naluri yang tinggi dalam urusan mencetak gol. Dan itulah sebetulnya kebutuhan dari Barcelona. Nah mungkin teman-teman bingung, lah kan Barcelona punya juga Lewandowski, punya Rafinha, punya Gavi, ya punya banyak pemain lain lah yang sebetulnya punya kemampuan dalam urusan mencetak gol. Tapi teman-teman harus ingat bahwa sebetulnya Barcelona tidak punya pemain dari lini tengah yang punya naluri dalam urusan mencetak gol. Betul mereka punya pemain-pemain yang kreatif seperti Gundogan, Pedri, Gavi, dan juga Frenkie de Jong. Ya mereka semua itu kreatif. Tapi dalam urusan mencetak gol mereka tidak punya pemain yang bisa melakukan pergerakan from the second line dan juga mencari ruang terbuka agar bisa mencetak banyak gol. Nah, Dani Olmo punya kemampuan tersebut. Selain itu juga, Dani Olmo bisa bermain di beberapa posisi yang berbeda. Nah, inilah yang akan menguntungkan pelatih baru mereka, Hansi Flick. Dan Hansi Flick tentu sudah paham lah dengan cara bermain Dani Olmo, karena Hansi Flick juga sebelumnya kan melatih Bayern Munchen di Bundesliga. Dan Dani Olmo dalam 5 musim terakhir ya, kalau nggak salah tuh bermain bagi Leipzig. Dan juga satu hal yang menarik bahwa Dani Olmo adalah jebolan dari Akademi Barcelona La Masia, meskipun dia tidak pernah membela Barcelona senior. Dan juga Dani Olmo ini kan jika nanti dimainkan di posisi wing sebelah kiri juga dia bisa bermain, dia dimainkan di posisi
sebagai fullback sebelah kiri juga dia bisa bermain di sana. Jadi ya ini sangat menguntungkan nih transfer ini bagi Barcelona. Dan kita tahu Barcelona kan punya ambisi ya untuk bisa bersaing bukan saja di papan atas La Liga tapi juga agar bisa berprestasi di Liga Champions. Maka itu mereka membutuhkan pemain-pemain seperti Dani Olmo yang versatile. Nah, jika teman-teman tadi mendengarkan suara bel ya, dan seperti biasa juga teman-teman mendengarkannya di konten lainnya dari channel YouTube Triple B, yaitu karena seperti biasa ya, kalau nggak paket yang datang maka makanan, karena kan biasa sekarang kita pesan secara online ya. Tapi ini bukan endorsement nih, bukan, ini fakta ya kan, tuh baru di bel jadi anak saya Jas yang buka. So anyway, kita bahas lagi ya tentang Dani Olmo. Jadi Dani Olmo ini adalah pemain yang super kreatif. Kenapa super kreatif? Karena dia tidak akan bergerak dari satu sektor. Dia bisa bergerak dari sayap, dia bisa bergerak dari tengah, walaupun dia akan lebih banyak bergerak dari sektor sebelah kiri, dan dia punya kemampuan untuk pressing juga. Jadi jangan teman-teman kira bahwa Dani Olmo ini hanya fokus dalam menyerang, enggak, dia bisa bertahan secara benar dan baik juga. Nah, tapi itu juga harus diimbangi nanti oleh pemain-pemain lain di lini tengah Barcelona. Ya, apakah itu Gundogan atau juga nanti jika Frenkie de Jong tetap bertahan, karena kan rumornya bahwa Frenkie de Jong diincar oleh Manchester United ya. Dan ya Manchester United tampaknya ingin banget nih mendapatkan Frenkie de Jong. Nah, Jas, taruh di kulkas aja, Jas. Dibuka, taruh di kulkas, nggak apa-apa. Kopi, pesan kopi kan sudah 2 hari berturut-turut kan saya siaran Olimpiade. Nah, jadi ya ini harus diimbangi juga nanti pergerakan dari Dani Olmo. Jangan sampai Dani Olmo ini tetap menyerang, kemudian kan nggak ada yang cover lini tengah dari Barcelona. Dan saya pikir ya Barcelona tentulah punya ambisi untuk bisa menyaingi Real Madrid ya. Karena Real Madrid ini kan sekarang kalau kita melihat menjadi super tim. Mereka punya pemain-pemain yang berkualitas mulai dari posisi penjaga gawang, di back, di tengah, dan juga depan. Dan Barcelona sebetulnya punya pemain-pemain yang bagus juga. Tapi kan masalah mereka musim lalu itu adalah pada saat mereka keasikan menyerang. Nah, Hansi Flick ini adalah pelatih yang biasa menerapkan taktik pressing tinggi, diimbangi juga pressing yang akan dilakukan di lini pertahanan. Artinya para pemain Barcelona itu tidak akan bermain dengan low block, sama sekali tidak akan bermain dengan low block. Mereka akan benar-benar bertahan sampai ke lini tengah. Nah, ini sesuatu yang baru tentunya bagi para pemain Barcelona, tapi feeling saya mereka akan bisa menjalankannya dengan baik, apalagi di pramusim telah dilihat ya permainan dari Barcelona sudah beda total, dan oke lah hasil-hasil mereka positif, walaupun itu tidak bisa dijadikan patokan, tapi terlihat para pemain Barcelona menikmati jalannya pertandingan. Jadi itu juga adalah sebuah plus point dengan hadirnya Hansi Flick. Dan setelah itu ya ini Atletico Madrid. Ini menarik kan? Karena Atletico Madrid tampaknya tidak ingin ketinggalan dengan Real Madrid atau juga Barcelona. Dan ini sebuah kejutan sih bagi saya bahwa Julian Alvarez ternyata pindah ya dari Manchester City. Memang sebelumnya adalah pemberitaan bahwa Julian Alvarez mengatakan dia ingin lebih banyak bermain bagi Manchester City ya, terutama di pertandingan-pertandingan besar. Dan ternyata itu dijawab oleh Pep Guardiola bahwa sebetulnya bukan saja Julian Alvarez, tapi ada banyak pemain lain dari atau yang berada di Manchester City yang ingin juga bermain di pertandingan-pertandingan besar. Bahkan dia mempersilahkan jika Julian Alvarez ini ingin pindah ke klub lain. Maka itu gila juga nih pelatih ya. Tapi walaupun dia gila, ya dia berhasil sejauh ini karena yang dia pentingkan adalah konsepnya, bukan pemain. Tapi saya gak yakin sih dia akan mengizinkan Messi itu pindah dari Barcelona ya, gak mungkin. Atau juga Haaland, karena dia membutuhkan Haaland. Haaland ini kan ya adalah monster ya, walaupun Haaland juga beberapa kali mendapatkan assist dari Alvarez. Tapi Pep Guardiola ini juga pintar, dia tahu ya udah kalau Alvarez juga pindah ya nanti dia akan bisa mendapatkan lah pemain lain, dan juga akan menguntungkan jika Alvarez ini dijual bagi Manchester City, karena Alvarez ini kan dibeli hanya dengan harga belasan juta pound ya pada saat itu ya dari River Plate. Tapi sekarang dijual yang saya baca di media digital adalah sebesar atau senilai 95 juta euro loh secara keseluruhan paketnya. Nah, kalau nggak salah dibeli Julian Alvarez itu 17 juta euro dari River Plate. Nah, saya sudah lupa. Tapi selain juga mendapatkan Alvarez, Atletico Madrid mendapatkan Conor Gallagher. Nah, ini Conor Gallagher adalah tipe pemain yang sebetulnya disukai Simeone. Karena Conor Gallagher ini kan pemain yang ngeyel ya. Bermain sangat agresif, menyerangnya juga bagus, bertahannya juga sama bagusnya. Nah, artinya Atletico Madrid ingin benar-benar bersaing untuk bisa menjadi juara. Nah, ini yang menarik nih, karena juga masalah dari Atletico Madrid musim lalu adalah mereka cukup banyak kemasukan gol, plus mereka sulit dalam urusan mencetak gol. Terlalu bergantung kepada Griezmann, dan juga sekarang Morata telah pindah ke AC Milan. Jadi ini akan membuat La Liga sangat menarik musim depan, teman-teman. Dan saya gak yakin si Madrid akan menjadi juara lagi, enggak. Ini antara Barca atau juga Atletico Madrid. Dan Barca masih akan bergerak di bursa transfer, mungkin mereka akan meminjam pemain lainnya. Dan juga ada rumor mereka sebetulnya juga mengincar Nico Williams. Jika mereka mendapatkan Nico Williams, wah udah. Juga
mungkin akan bingung kok Bung Binder sebagai fan dari Madrid nggak menjagokan Madrid. Kalau feeling saya Madrid akan fully fokus di Liga Champions. Apalagi kita tahu Mbappe ingin menjadi juara itu di Liga Champions. Dia belum pernah menjadi juara di Liga Champions. Bukan berarti akan melepas La Liga, enggak. Tapi feeling saya akan banyak rotasi yang dilakukan oleh Ancelotti di La Liga dengan memberikan fokus total kepada Champions yang kita tahu formatnya juga sudah berbeda. Dan tentu ada kesempatan yang baik bagi Atletico dan juga Barca untuk menjadi juara dari La Liga musim depan. Ya kita tunggu saja persaingannya teman-teman. Ini hanya prediksi, tapi bukan kepastian. Dan teman-teman prediksinya seperti apa bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Dan saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 989.000 kalau saya nggak salah ya. Coba saya sudah lupa juga tuh. Coba berapa Jas? Coba cek HP. Cek HP berapa jumlah subscribersnya, lupa. Coba cek, coba buka. Ya, sorry. Ini Jas nggak mau masuk kamera nih. Ya baru balik dari sekolah. Oke, jumlah subscribers. Nah, 982.103. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten agar channel YouTube Triple B bisa menembus 1 juta subscribers. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.